sekalian yang Ibu banggakan, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Salam jumpa kembali dengan Bu Retno dalam pembelajaran analisis kimia dasar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang menerapkan prinsip kerja dan kaidah penggunaan peralatan dalam analisis gravimetri. Dalam video kali ini, Ibu akan menayangkan beberapa peralatan dasar berikut cara penggunaannya yang akan dipakai dalam analisis gravimetri. Selamat menyaksikan. Dalam menggunakan neraca, pertama-tama pastikan neraca dalam kondisi seimbang dengan melihat water gas. Kemudian bersihkan ruang dalam neraca dengan tisu atau dengan kuas dan sambungkan kabel power pada stop kontak. Kemudian tekan tombol on sampai muncul 0,0000 gram. Setelah neraca siap untuk digunakan, masukkan kaca arloji atau botol timbang atau wadah untuk menempatkan zat atau sampel yang akan ditimbang. Catat berat wadah kosong. Kemudian karena di sini kita akan menimbang dengan cara ditara, maka tekan tombol 0. Timbang sampel sesuai yang diinginkan. Setelah berat sampel mencapai jumlah yang dibutuhkan, catat berat yang terdapat pada layar neraca. Dan tutup kembali wadah tempat zat atau sampel. Setelah dicatat berat zat atau sampel, ambil sampel yang telah ditimbang. Dan skala pada neraca dikembalikan ke awal, kemudian tekan tombol off dan lepaskan kabel power dari stop kontak. Dalam menggunakan oven, pertama-tama pastikan kabel power telah tersambung ke stop kontak, kemudian putar tombol power ke arah kiri. Kemudian setting suhu yang dibutuhkan. Misalnya, kita setting 50 derajat Celcius. Kemudian, buka bagian pintu dengan cara menarik tombol yang terdapat pada bagian pintu. Masukkan sampel yang akan dikeringkan ke dalamnya. Jika sampel sudah mencapai tingkat kekeringan yang dibutuhkan, keluarkan sampel dan tutup kembali oven. Desikator vakum. Desikator yang mempunyai katup di bagian tutupnya yang dapat dihubungkan ke vakum melalui selang. Desikator ini dapat mempertahankan kelembaban rendah pada tekanan kecil dari 20 mm Hg atau pada tekanan lain yang ditetapkan secara monografi. Pengaringan menggunakan desikator ini akan berlangsung lebih cepat. Desikator biasa. Desikator ini tidak memiliki katup di bagian tutupnya. Pengeringan dengan desikator ini akan berlangsung lebih lambat. Desikator terdiri dari dua tingkat. Bagian bawah merupakan tempat untuk meletakkan bahan yang dapat menyerap uap air, seperti silika gel. Bagian atas adalah tempat untuk menaruh bahan atau sampel. Bagian bawah dan bagian atas ini dibatasi oleh saringan porselen. Antara tutup dan badan dari desikator terdapat vaselin.
Silika gel adalah padatan silikon dioksida berpori yang berbentuk manik-manik atau granular, digunakan sebagai bisikan untuk mengeringkan, menyerap uap air, dan mengontrol kelembaban suatu bahan. Terdapat dua jenis silika gel. Pertama, silika gel biasa, yang berwarna putih. Kedua, silika gel dengan penambahan bahan kimia lain, seperti kobalt klorida. Silika gel ini berwarna biru. Dalam keadaan jenuh, karena sudah banyak menyerap uap air, warna silika gel biru akan berubah menjadi merah muda. Penguapan silika gel jenuh pada suhu 110 derajat Celcius akan menguapkan semua uap air, hingga warna kembali seperti semula. Membuka tutup desikator dengan cara menggesernya ke arah samping. Menaruh silika gel di bagian bawah. Menaruh saringan porselen. Mengoleskan vaselin pada bibir badan desikator. Pengolesan ini harus dilakukan secara merata agar desikator dapat kedap udara. Menaruh sampel di atas saringan porselen. Menutup desikator dengan cara menggeser tutupnya sampai ke posisi yang tepat.